Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala aidan kuntum khayra ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati Pak Imam, Pak Sabtowo, Pak Mustafa. Makasih Pak sudah mengisi kekosongan, dan betul-betul kami minta maaf karena salah perhitungan. Perasaan rumah yang dekat Tebata Center rupanya tadi macet, betul-betul berhenti di depan sekitar Medi, ya betul-betul berhenti. Dan tadi Pak Doni terus komunikasi, saya pasti deg-degan juga Pak Doni ya. Alhamdulillah bisa sampai juga. Nah, sebelum saya masuk mungkin izin Pak Doni, kita sampai jam berapa? 40 menit maksimal ya Pak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentu pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Walaupun sedalam lautan dosa kita, sebesar gunung salah kita, sebanyak pasir di pantai hilaf kita, namun nikmat Allah tidak pernah sedetik pun berhenti tercurah, tidak pernah sedetik pun berhenti terlimpah, tidak pernah sedikit pun berhenti terjual kepada kita. Ini pertanda bahwa rahmatullahi shadaqah ghadabah, bahwa nikmat Allah itu mendahului amarahnya. Nikmat yang mana saja Bapak Ibu? Tentu semua nikmat yang kita rasakan sampai hari ini, sampai saat ini. Alhamdulillah kita masih panjang umur, masih diluaskan rezeki, masih sehat walafiat, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak, mantu, cucu, soleh dan solehah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan, insya Allah masih nikmat. Ibu-ibu, moga uangnya makin banyak di bank, rumahnya makin menjulang, suaminya penyayang, anaknya rajin sembahyang, emasnya semakin tak terbilang, rumahnya semakin menjulang, pulang ke rumah pemandangan terbentang, makanan terhidang, ada udang, ada rendang,
ada pempek Palembang, ada juga pindang. Bapak-bapak, mudah-mudahan uangnya semakin berlipat-lipat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, punya anak rajin sholat, istrinya cantik memikat, apalagi jumlahnya berapa Pak? Jumlahnya berapa Bu? Mudah-mudahan pulang ke rumah aman-aman di rumah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam, Dia yang tidak lelah berjuang siang dan malam, mengorbankan waktu, tenaga, dan seluruh hartanya agar supaya manusia sampai terhadap risalah yang membawa manusia dari alam gelap gulita ke alam cahaya. Siapakah dia Bapak Ibu? Tentu tidak lain tidak bukan junjungan alam, uswatun hasanah, kesayangan kita semua, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di hari akhir, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman modern, semua serba canggih, serba cepat, mau kemana-mana tinggal naik pesawat, mau pesan makanan tinggal chat, mau komunikasi tinggal kirim pesan WhatsApp. Tapi anehnya makin maju zaman, makin banyak orang tersesat dalam kehidupan. Padahal kita sudah punya petunjuk arah, sudah punya kompas, sudah punya GPS yang sangat terbaik. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Namun mungkin di antara kita masih ada yang memperlakukan Al-Quran seperti memperlakukan teman lama. Kita baru hubungi kalau pas mau pinjam duit ya. Kalau lagi nggak butuh, Qurannya merana, disimpan di dalam lemari. Ibu-ibu, jangan-jangan Quran di rumah itu bosan nunggu ibu-ibu di dalam laci sambil mengeluh, kapan sih ibu ingat sama Akil gitu ya. Bapak-bapak juga mudah-mudahan tidak termasuk yang baru sibuk mencari Quran kalau ada tetangga tahlilan ya. Tapi kalau tidak, Qurannya batuk-batuk karena dibiarkan berdebu di dalam laci. Padahal Allah berfirman, Sahru Ramadana unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Pertama adalah hudal linnas, petunjuk hidup manusia. Yang kedua, bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk. Dan yang ketiga, wal furqan, pembeda mana yang salah dan benar. Jadi Al-Quran itu penerang jalan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Namun sayang, masih ada yang baca Quran dibaca pas acara seremoni atau cuma dipamerkan sebagai mas kawin aja, sebagai bahan kawin ya Bapak Ibu ya. Tapi tentu bukan Bapak Ibu yang di masjid ini. Padahal Quran itu adalah peta kehidupan
GPS yang mengarahkan langkah kita agar tidak sesat dalam kehidupan dunia. Dengan petunjuk Al-Quran kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita punya fondasi yang kuat dalam bertindak dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi sebagaimana cahaya di kegelapan malam, Quran itu adalah penerang bagi siapa? Hanya bagi hati yang ingin mendekat kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum Al-Quran turun, dunia itu berada dalam kegelapan, dalam kemaksiatan, dan Quran turun di tempat yang paling maksiat, paling gelap, paling muram, paling suram saat itu, di mana yaitu di tanah Mekah di Arab, di mana moral sangat buruk sekali, dan kondisi masyarakat sebelum turun Quran sampai sejarah menyebut sebagai masa kebodohan, masa jahiliyah, masa kebobrokan moral. Bukan berarti penduduk Mekah, penduduk Quraisy itu tidak maju ya Bapak Ibu. Mereka adalah kota dagang yang sangat maju sekali. Bahkan diabadikan dalam Quran surat Quraisy. Kalau kita perhatikan ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Jadi lihatlah bangsa Quraisy punya kebiasaan rihlah itu bepergian, shita'i pada musim dingin dia ke negeri utara, ke Sam, Palestina. Was-shayf pada musim panas dia ke selatan, ke Hadramaut, ke Yaman. Nah, di ayat yang tadi kami bacakan di awal, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kita sering tiap Jumat dengan ayat ini ya Bapak-bapak dibacakan khotib. Nah, sebetulnya ini ada makna yang sangat dalam. Jadi pesan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Nah, dan dirangkai dengan kata takwa ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita selama ini mengartikannya mungkin terlalu dangkal. Artinya adalah hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang sudah diperbuat kemarin untuk hari esok. Padahal hari sejarah lebih dalam menafsirkan ini adalah bahwa kita harus perhatikan sejarah apabila kita mau sukses, mau maju di masa depan. Nah, jadi di malam ini saya akan mengangkat tema dengan petunjuk Al-Quran, membangkitkan umat yang sakit parah menjadi umat terbaik. Nah, kita kembali ke kondisi masyarakat jahiliyah saat Quran turun. Seperti apa kondisi masyarakat saat itu? Yang pertama, perzinahan, perjudian, dan minuman keras. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita. Walaupun sedalam lautan dosa kita, sebesar gunung salah kita, sebanyak pasir di pantai hilaf kita, namun nikmat Allah tidak pernah sedetik pun berhenti tercurah, tidak pernah sedetik pun berhenti terlimpah, tidak pernah sedikit pun berhenti terjual kepada kita. Ini pertanda bahwa rahmatullahi sodaqah godobah, bahwa nikmat Allah itu mendahului amarahnya. Nikmat yang mana saja Bapak Ibu? Tentu semua nikmat itu bayi perempuannya itu dikubur hidup-hidup di padang pasir.
Jadi bayangkan betapa bobrok, betapa rusaknya moral masyarakat saat itu sebelum Quran datang. Nah, bagaimana zaman sekarang, Bapak Ibu, ternyata tidak jauh berbeda kelakuannya. Namun mungkin sekarang dibalut dengan kecanggihan. Banyak orang tua mengubur anaknya dalam dunia gadget, diberi HP sejak kecil, lalu dibiarkan tumbuh tanpa bimbingan agama. Anak-anak berisik dikasih HP, anak-anak nangis dikasih HP, anak rewel dikasih HP. Ketika besar, orang tuanya bingung, kok anaknya kecanduan Roblox, kecanduan PUBG, kecanduan Genshin, kecanduan Mobile Legends, dan juga kecanduan TikTok, konten-konten dewasa. Bahkan nauzubillah, konten prostitusi online dan judi online. Jadi kalau zaman jahiliyah anak dikubur di padang pasir, zaman sekarang anak dikubur di dunia maya, Bapak Ibu. Lalu zaman jahiliyah juga suku-suku di Arab itu suka sekali berperang. Kalau istilah kitanya senggol bacok, senggol dikit bacok. Bahkan kadang perangnya gara-gara ada onta lepas, pindah ke suku sebelah itu bisa perang bertahun-tahun, Bapak Ibu. Nah, zaman sekarang bagaimana? Rupanya mirip juga ya. Orang bisa senahum bima kuntum yaksibun. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia akan bangkit dengan Islamnya. Mudah-mudahan Indonesia jadi lokomotif peradaban dunia. Karena sunatullah itu pasti, roda kehidupan ini pasti berputar. Umat Islam akan bangkit dengan apa? Dengan petunjuk Al-Quran. Bapak Ibu, mari kita membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jangan hanya menjadi pajangan di rak buku. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai GPS kehidupan kita. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapat syafaat dari Al-Quran di dunia dan akhirat. Dan dengan petunjuk Quran, mari kita songsong kejayaan umat Islam di akhir zaman ini. Allahu Akbar. Sekian kiranya dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.